Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah numerik berhitung. Yang ditanyakan berapakah banyaknya himpunan X yang memenuhi nilainya di antara 10 dan 78 serta habis dibagi oleh 3. Di sini nilai X terkecil yang memenuhi adalah 12, kemudian ada 15, lalu selanjutnya 18, dan seterusnya sampai yang paling besar mendekati 78 adalah angka 75, seperti ini. Nah, untuk menentukan banyaknya, kita bisa menguraikan terlebih dahulu. Untuk memudahkan kita, di sini 12 adalah 3 kali 4. Kemudian, 15 adalah 3 kali 5. 18 adalah 3 kali 6. Kemudian 75 adalah 3 kali 25, seperti ini. Nah, lebih jauh lagi kita dapat mengubahnya ke seperti ini. 3 kali 4 adalah 3 tambah 1. Kemudian 3 adalah, maksudnya 15 adalah 3 kali 3 tambah 2. Kemudian 18 adalah 3 kali 3 tambah 3. Dan seterusnya sampai yang paling belakang 3 kali 3 tambah 22. Nah, karena kita dapat menemukan urutan bilangan, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 22, maka banyaknya bilangan X yang memenuhi adalah sebanyak 22 bilangan. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Ada sebanyak 22 bilangan yang memenuhi kondisi yang diberikan, merupakan kelipatan 3 yang terletak di antara 10 dan 78. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah numerik berhitung. Diketahui ada pola pada 3 informasi ini. Kita harus menemukan polanya untuk mencari nilai dari X. Di sini ada 2 bilangan yang dioperasikan, yaitu bilangan di posisi kiri dan bilangan di posisi kanan. Jika 2 bilangan ini dioperasikan, akan menghasilkan bilangan 2 angka yang letaknya di tengah ini. Kira-kira bagaimana polanya? Kita harus mengamati dengan baik. Di sini ternyata bilangan 3 yang ada di kiri, posisinya pindah ke belakang menjadi angka satuan dan bertambah 1, dari 3 menjadi 4. Kemudian bilangan yang di kanan, dia menjadi angka puluhan, nilainya bertambah 1 juga, awalnya 8 menjadi 9, sehingga 3 dan 8 jika dioperasikan akan menjadi 94. Dengan ketentuan yang sama, maka 5 tambah 1 menjadi 6, ini satuannya. Lalu 1 tambah 1 akan menjadi 2, akan menjadi puluhannya di sini. Kemudian dengan ketentuan yang sama, 7 tambah 1 menjadi angka 8 sebagai satuan. Kemudian 5 tambah 1 hasilnya 6, dia menjadi angka puluhan. Sehingga polanya sudah sama untuk ketiga operasi ini. Sehingga dengan menerapkan aturan tersebut, 6 dan 2 jika dioperasikan akan menghasilkan X, di mana nilai X di sini adalah untuk puluhannya 2 tambah 1, yaitu 3. Dan satuannya 6 tambah 1, yaitu 7. Sehingga nilai dari X adalah 37. Jawaban yang benar pilihan yang Do. Lanjut ke soal berikutnya. 4, 7, 12, 20, 32. Oke, kita lihat polanya. Yang pertama, dari 4 ke 7 ini ditambah 3. 7 ke 12 ini ditambah 5. 12 ke 20 ini ditambah 8. 20 ke 32 ini ditambah 12 ya. Belum kelihatan polanya ya. Ini bukan Fibonacci juga ya, karena di sini 12 bukan 13. Ya, berarti kita cari lagi aja seperti biasa. 3 ke 5 ini ditambah 2, 5 ke 8 ini ditambah 3, 8 ke 12 ini ditambah 4. Masih belum terlihat juga polanya. Sekali lagi, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 4 ditambah 1. Nah, ini sudah terlihat polanya ya. Karena ini sudah konstan nih, 1, 1. Berarti di sini juga 1. 4 ditambah 1 jadinya 5. Ya, berarti 12 tambah 5 di sini 17. Oh, berarti 32 ditambah 17 ini 49. Jawabannya yang
D. 0, 1, 4, 12, 28, titik-titik. Oke, seperti biasa, kita cari polanya seperti ini. 0 ke 1 ini ditambah 1 ya. 1 ke 4 ditambah 3. 4 ke 12 ditambah 8. 12 ke 28 ditambah 16 ya. Masih belum terlihat polanya, kita cari lagi polanya sekali lagi. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 8 ditambah 5, 8 ke 16 ditambah 8. Dan masih belum terlihat ya. Sekali lagi. 2 ke 5, 3, 5 ke 8, 3. Nah, di sini sudah konstan nih, 3, 3. Ya, berarti di sini juga harusnya 3 ya. Berarti 8 tambah 3, di sini 11 ya. 16 tambah 11 jadinya 27. Nah, jadi 28 ditambah 27, ini hasilnya 55. Jadi jawabannya yang C ya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang barisan bilangan. Diketahui ada barisan 1, kemudian 2, lalu ada X, kemudian 2, 2, 4, 3, lalu 2, kemudian ada 5, kemudian Y, lalu ada 2 dan 6. Di mana secara langsung kita dapat melihat ada banyak bilangan yang berulang. Dalam hal ini adalah bilangan 2 dengan pola selalu lompat 2 seperti ini. Jadi kita menduga bahwa barisan ini memiliki 3 pola. Untuk pola yang pertama warnanya biru ini, kemudian pola yang kedua kita tandai dengan warna hijau, yaitu angka 1, kemudian 2, 3, dan Y. Ternyata polanya selalu bertambah 1. Sehingga nilai Y di sini adalah 3 tambah 1, yaitu 4. Kemudian untuk pola yang ketiga, kita tandai bilangannya. Terdiri dari X, kemudian 4, 5, 6. Ternyata selisihnya juga 1. Seperti ini. Maka dengan menerapkan pola yang sama, nilai dari X di sini adalah 4 dikurangi 1, yaitu 3. Maka nilai dari X plus Y di sini adalah 3 tambah 4, yaitu 7. Jawaban yang benar pilihan yang Do. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang perbandingan kuantitatif. Diketahui informasi bahwa 34 merupakan X% dari 200. Kemudian kuantitas P diberikan seperti ini, kemudian kuantitas Q diberikan seperti ini. Jadi kita harus mencari nilai X terlebih dahulu. Di sini dari informasi yang diberikan berlaku bahwa 34 sama dengan X% atau X per 100 dari 200. Jadi X per 100 dikalikan dengan 200 seperti ini. Maka dapat kita sederhanakan, diperoleh, ini kita bagi 100 masing-masing, akan diperoleh 2X. Sehingga nilai X di sini adalah 34 dibagi dengan 2, yaitu 17. Sehingga nilai kuantitas P di sini sama dengan 1/17, atau sekitar 0,058. Bisa dihitung sendiri. Kemudian kuantitas Q ternyata bilangan desimal 0,x atau 0,17. Sehingga di sini hubungan yang benar adalah kuantitas P ternyata kurang dari kuantitas Q. Jawaban yang benar pilihan yang B. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang perbandingan kuantitatif. Diketahui bahwa seekor sapi dapat menghabiskan rumput di lapangan dalam waktu 2 minggu. Sedangkan seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan dalam waktu 4 minggu. Di sini kuantitas P adalah 4 hari dan kuantitas Q adalah lama waktu rumput habis jika ada 1 sapi dan 5 ekor kambing. Kita misalkan di sini banyak rumputnya adalah N. Maka kecepatan makan seekor sapi adalah N/2. Kemudian kecepatan makan seekor kambing adalah N/4.
Sehingga lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput di lapangan oleh 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing di sini adalah waktunya sama dengan total rumput di lapangan, yaitu N dibagi dengan kecepatan sapi dan kambing. Di sini sapinya ada 1 dengan kecepatan N/2. Kemudian kambingnya ada 5 dengan kecepatan N/4 seperti ini. Maka akan diperoleh W-nya di sini adalah N dibagi N/2 ditambahkan 5N/4. Untuk penyebutnya kita samakan terlebih dahulu, yaitu N dibagi 2N/4 ditambah 5N/4. Hasilnya adalah N dibagi 7N/4. Atau sama saja dengan 4N dibagi 7N. Sama dengan 4/7 minggu. Jika kita ubah ke dalam bentuk hari, maka kita kalikan dengan 7. Seperti ini. 7 hari per 1 minggu. Sehingga diperoleh hasilnya adalah rumput akan habis dalam waktu 4 hari. Karena kuantitas P 4 hari dan kuantitas Q nilainya juga 4 hari, maka hubungan yang benar adalah pilihan yang C. P sama dengan Q. 101 ditambah 102 ditambah 103 dan seterusnya sampai 200, hasilnya berapa? Nah, untuk soal ini termasuk jenis penjumlahan banyak. Jadi kita menggunakan cara cepatnya adalah ini ya. Superman suka angka 2. Nah, apa itu? Yaitu suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2 dikali banyaknya angka. Nah, ini rumusnya ya. Suku pertama di sini 101, suku terakhir di sini 200. Nah, banyaknya angka kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai sini berarti 100 ya. Nah, berarti ada 100 angka. Nah, berarti kita tinggal masukin aja. Suku pertamanya 101, suku terakhirnya 200, dibagi 2. Ini rumus ya, dibagi 2 itu dari sananya. Dikali banyaknya angka, ada 100 gitu ya. Yang ini bisa dicoret, jadi hasilnya 101 ditambah 200 dikali 50. 101 ditambah 200 itu 301. 301 kali 50. Nah, ini tinggal dikalikan ya, jadinya 15.050 ya. Nah, ada ya jawabannya ya. Jadi yang B pilihannya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini. Diketahui informasi bahwa waktu di negara X adalah 3 jam lebih awal jika dibandingkan dengan negara Y. Informasi selanjutnya adalah sebuah pesawat terbang dari negara X ke negara Y pada pukul 05.00. Kita tuliskan di sini, ini adalah negara X, kemudian ada negara Y, di mana pesawat berangkat pada pukul 05.00. Ini adalah waktu di negara X. Itu artinya, pada saat pesawat berangkat, jam di negara Y masih menunjukkan pukul 02.00. Karena 3 jam lebih lambat. Seperti ini. Kemudian, informasi selanjutnya disampaikan bahwa pesawat tiba di tempat tujuan setelah 4 jam. Itu artinya lama penerbangan adalah selama 4 jam. Jika dihitung di negara X, maka pesawat akan tiba pada pukul 09.00. Namun, jika kita ubah ke waktu negara Y, maka pesawat akan tiba pada pukul 06.00. Seperti ini. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Pesawat akan tiba di negara Y pada pukul 06.00. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang numerik berhitung. Diketahui informasi bahwa sebanyak 40% dari penduduk desa Sukarame adalah laki-laki. Kita misalkan total penduduknya adalah N. Itu artinya banyaknya laki-laki adalah 40% atau 40/100 dari N, dari total penduduk. Kemudian diketahui bahwa ternyata 30% di antara laki-laki tersebut sudah menikah.
Itu artinya banyaknya laki-laki yang menikah adalah 30% atau 30/100 dari banyaknya laki-laki, seperti ini. Sehingga dapat diperoleh, kita lakukan substitusi, 30/100 dikalikan dengan L-nya adalah 40/100N, seperti ini. Itu artinya ini dapat kita coret seperti ini. Diperoleh laki-laki menikah adalah 12/100N. Dan yang ditanyakan di sini adalah persentase laki-laki yang belum menikah. Di sini persentase laki-laki yang belum menikah itu sama saja dengan persentase laki-laki keseluruhan dikurangi persentase laki-laki yang sudah menikah, yaitu 40/100N dikurangi 12/100N sama dengan 28/100N. Sehingga persentasenya di sini adalah 28% laki-laki yang belum menikah. Jawaban yang benar pilihan yang C.